Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, senang sekali berarti menjumpai panjenengan semua di mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan ya. Jadi ini materi yang kedua ya. Oke. Ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai pendahuluan manajemen lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Kemarin juga sudah beberapa saya singgung. Jadi misalkan yang keuangan perbankan ya bank sentral, bank umum gitu ya. Kemudian ya masuknya BPR juga. Nah kalau non perbankan apa Bu? Nah di situ ada manajemen lembaga keuangan, non banknya bisa di situ perusahaan asuransi, kemudian ada perusahaan pembiayaan atau leasing, kemudian perusahaan modal ventura, ada juga dana pensiun, perusahaan efek, reksadana, perseroan, banyak ya, kemudian ada pegadaian, koperasi, nah, perusahaan penjaminan, dan lain sebagainya. Oke, ada OJK juga. Jadi kalau OJK itu mulai tahun 99 menjadi independen, berdiri sendiri ya, tidak bergabung dengan Bank Indonesia. Ya, nanti juga akan beberapa saya sampaikan. Ya, oke. Nah, selanjutnya sistem keuangan. Sistem keuangan adalah di sini merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang mempunyai peran terutama menyediakan jasa-jasa bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya, misalkan pasar uang dan pasar modal, tadi ya beberapa pegadaian, dana pensiun, dan lain sebagainya. Sistem keuangan merupakan kumpulan pasar, institusi, peraturan-peraturan, teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, jasa-jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Ini menurut Peter Esrus tahun 97. Nah, sistem keuangan di Indonesia, jadi ada sistem lembaga keuangan bukan bank, ya itu tetap ya. Jadi di situ yang menjadi payungnya adalah Departemen Keuangan, ya di sini. Jadi di situ ada lembaga pembiayaan, kemudian ya selanjutnya. Jadi di sini dalam perjalanan sektor keuangan Indonesia, sistem keuangan ini mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 80-an yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan. Nah, ketentuan perundangan sektor keuangan dan perbankan telah dihasilkan sampai saat ini ya, jadi aturan perundang-undangannya. Jadi misalkan di sini yang dipayungi oleh Departemen Keuangan, contohnya misalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang asuransi, misalkan ya, insuran. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tentang dana pensiun. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, ya. Kemudian ada juga di sini LPS ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Ya, jadi di sini konsekuensinya dikeluarkan undang-undang tersebut adalah terjadinya perubahan struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, aspek pengaturan dan pembinaan semakin jelas karena masing-masing ini bidang tadi asuransi, ya, kemudian dana pensiun, pasar modal, ini sudah memiliki kekuatan hukum. Ya, oke, itu beberapa hal ya terkait dengan sistem keuangan di Indonesia. Nah, selanjutnya ya untuk sistem moneter, jadi tadi saya sampaikan sistem
keuangan di Indonesia ada sistem keuangan bukan bank atau non-bank dan sistem moneter atau perbankan. Ya, di sini diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Ya, di sini juga ada juga mengenai Undang-Undang Nomor 792 tentang perbankan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67 misalkan. Kemudian beberapa undang-undang yang lain gitu ya. Jadi di situ mengatur, ya Bank Indonesia mengatur bank umum, ya bank swasta dan juga bank perkreditan rakyat. Itu di bawah Bank Indonesia sebagai sistem moneter atau perbankan. Nah, kemudian ya di sini artinya saya sampaikan kemarin, jadi lembaga keuangan adalah di sini lembaga ya, apalagi bank itu juga mereka menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada sistem keuangannya sebagai kemarin adalah sebagai perantara, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat. Artinya ini dipinjamkan lagi ke masyarakat ya. Untuk investasi misalkan, untuk beli barang dan jasa. Nah, gunanya untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Nah, itu ya. Jadi di sini unit surplusnya dari mana? Oh, dari pemerintah bisa ya. Rumah tangga, jadi mereka menginvestkan dananya ya. Lembaga keuangan tadi sebagai di sini adalah penghimpun dana. Oke, itu ya. Selanjutnya, nah, apa fungsi sistem keuangan? Yang pertama adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu menyediakan instrumen tabungan untuk menghimpun dana masyarakat. Kemudian fungsi penyimpanan kekayaan, menyediakan instrumen penyimpan kekayaan masa kini untuk kebutuhan masa depan tanpa mengurangi nilainya. Kemudian ada fungsi likuiditas. Nah, kemarin sudah beberapa saya singgung apa sih tentang likuiditas. Nah, ini ya, likuiditas adalah di sini di mana keadaan lembaga keuangan tersebut, ya bank maupun non-bank ini bersifat sehat. Artinya dia asetnya lebih besar dari hutangnya. Jadi kekayaan yang disimpan melalui sistem keuangan dapat dicairkan dengan mudah. Ya, oke. Jadi di sini misalkan kita punya surat berharga saham ataupun surat kepemilikan emas murni, nah ini tinggal aja kita cairkan mudah ya. Kemudian sistem keuangan juga sebagai fungsi kredit, yaitu menyediakan dana kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Ada fungsi pembayaran, menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa, dan juga fungsi resiko, menawarkan proteksi terhadap resiko investasi kesehatan dan jiwa. Itu ya. Artinya ketika kita bicara tentang resiko apapun lembaga keuangan itu juga resiko, ada resikonya gitu ya. Kemudian penyimpan kebijakan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan menstabilkan ekonomi melalui kebijakan moneter. Nah, ini fungsi keuangan. Kemudian, nah kalau pembiayaan langsung, metode transfer dana dalam sistem keuangan, jadi di sini langsung bertemu ya antara unit defisit dan juga unit surplus ya. Pembiayaan langsung, nah di sini kelemahannya peminjam dan pemilik dana harus mempunyai keinginan yang sama. Kemudian biaya informasi untuk saling bertemu dan negosiasi. Kemudian peminjam harus menghubungi unit surplus untuk menawarkan surat utangnya. Kemudian surat bukti utang sangat berisiko. Jadi artinya ketika misalkan kita Bu Rate misalkan ya punya aset di sini tanah ya, sebidang tanah dan bangunan ya, mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan bangunan. Kemudian saya jual. Nah, saya jual. Kemudian dibeli misalkan Pak Aldebaran gitu ya misalkan. Nah, di sini maka ada
perpindahan kepemilikan, ya, pemindahan hak atas kekayaan. Nah, kalau saya langsung saya langsung menyerahkan sertifikat, kemudian Pak Aldebaran menyerahkan sejumlah uang kepada saya. Nah, di sini artinya, ya, surat bukti utang bukan bukti utang lagi ya, tapi artinya di sini nggak ada dasar hukum yang kuat. Ya, ada baiknya kalau kita ada perjanjian jual beli, itu berarti ada perantara. Perantara misalkan apa Bu? Gitu ya. Atau misalkan Pak Aldebaran tidak memberi secara cash, secara kredit. Nah, ini nggak ada untuk perantaranya, lembaga keuangannya. Nah, ini nanti bisa jadi hanya bukti kwitansi. Jadi kalau kwitansi tanpa materai itu tidak ada dasar hukumnya. Nah, ini nanti bisa jadi kalau misalkan ketika buktinya itu hilang, ya, Pak Aldebaran mengangsur pertama buktinya hilang, dia mungkin bisa berkelit, oh saya sudah membayar 2 kali, 3 kali. Nah, beda dengan kita menggunakan perantara atau lembaga keuangan, misalkan leasing atau perusahaan finance gitu ya. Jadi di situ resmi nih, karena mereka juga di bawah yang namanya seperti tadi Departemen Keuangan ya. Nah ini ya, itu kalau pembiayaan langsung, surat bukti utang sangat beresiko karena surat-suratnya ini tidak berbadan hukum, tidak berlandaskan hukum. Ya, beda dengan menggunakan leasing atau untuk perantara hutang lainnya. Kemudian pembiayaan semi langsung. Nah, proses pertukaran terjadi unit surplus dan unit defisit atau produsen dan konsumen dilakukan melalui jasa intermediasi keuangan seperti tadi perantara sebagai pihak ketiga, bisa dealer, broker, investment bank. Ya, jadi kalau seperti ini tadi ketika saya jual tanah, Pak Aldebaran membeli, kemudian ada intermediasi jasa keuangan, finance atau leasing, sehingga nanti sertifikat saya akan dimasukkan ke bank, kemudian bank dibantu juga oleh notaris untuk menguruskan misalkan bukti atau perjanjian jual beli, pengikatan jual beli. Nah, kalau sudah dilunasi oleh Pak Aldebaran, saya menerima pelunasan dari bank gitu kan ya, baru kemudian di sini proses untuk balik nama dan lain sebagainya. Jadi itu kita lebih tidak beresiko dan juga adanya kepuasan antara unit defisit dan surplus atau produsen ke konsumennya ya, karena ada dasar hukum jelas. Kemudian pembiayaan tidak langsung ya, hampir sama tadi ya, semi dan tidak langsung di sini. Ya, proses pemindahan dana dari unit surplus dan unit defisit melalui jasa lembaga intermediasi dengan menawarkan berbagai alternatif produk dan jasa. Nah, ini bisa digunakan ya. Misalkan contohnya asuransi. Jadi kita kesehatan, kemudian pendidikan. Nah, ini ternyata penting ya. Nah, kita nggak bisa kemudian nabung sendiri, bisa-bisa nanti uangnya hilang kalau nabungnya di rumah gitu ya. Kalau nabung di bank dengan juga dananya kecil. Nah, tapi kalau tabungan pendidikan di asuransi, perusahaan asuransi itu bisa kemudian memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Ya, jadi mungkin kalian nanti kalau sudah berkeluarga gitu ya bisa lebih memikirkan, oh ketika saya kecil itu sudah kita ikutkan asuransi pendidikan gitu ya. Kalau kesehatan itu kan pasti ya, ketika kita sudah mempunyai kartu keluarga nantinya panjenengan apalagi sudah bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah maupun swasta, nah itu pasti nanti panjenengan sudah otomatis didaftarkan beserta seluruh keluarganya. Jadi tenang aja, ya itu ya. Nah jadi artinya di sini ya kita perlunya ya asuransi pendidikan untuk anak karena kita tahu biaya pendidikan itu makin lama makin meningkat ya itu. Ya, mungkin kita ambil kontrak yang 10 tahun kemudian habis itu stop sampai mereka
untuk kuliah gitu biasanya berarti gitu ya, dari anak umur 2 tahun saya masukkan, kemudian mungkin sampai 10-15 tahun, kemudian kita hentikan kontrak. Nah, di situ nanti akan ada misalkan dana yang bisa diambil ketika anak itu umur berapa. Misalkan ketika dia umur 25 bisa diambil, atau 21 misalkan ya, untuk tabungan untuk masuk kuliah ya, kemudian tabungan untuk menikah. Nah, itu bisa digunakan nantinya di kemudian hari ya, untuk jaga-jaga saja ya itu. Karena hidup ini penuh resiko, jadi perlu kita memikirkan ya, untuk asuransi kesehatan, kemudian jaminan dari hari tua, pensiun misalkan. Nah, otomatis di sini, tapi untuk di Indonesia ini kan sudah enak ya, include ya. Kalau dulu jam sostek, sekarang kita diikutkan oleh asuransi ketenaga kerjaan. Nah, jadi di situ sudah include, misalkan ketika nanti kita mutasi, kemudian ketika kita pensiun, nah di situ sudah dihitungkan semua oleh asuransi tersebut untuk ketenaga kerjaan. Ya, kemarin misalkan contohnya berarti mutasi dari Kudus ke Semarang gitu ya, dari universitas yang ada di Kudus kemudian pindah di Universitas PGRI. Nah, artinya di sini saya di Kudus itu sudah mempunyai asuransi ketenaga kerjaan ya. Kemudian ketika saya pindah itu saya juga mendapatkan dana atas pemindahan untuk instansi. Ya, ini berarti kan saya dijamin nih, saya bekerja di sana berapa tahun dijaminkan. Ya, seperti pensiun saya gitu ya. Itu seperti dana pensiun saya selama saya bekerja di Kudus. Kemudian saya lanjutkan lagi di Universitas PGRI. Nah, itu contohnya. Kemudian perusahaan efek. Nah, perusahaan efek misalkan, jadi ketika kita ingin membeli saham, mungkin kemarin belum ya, kelas CD itu belum mengikuti seminar pasar modal. Jadi nanti kita akan adakan lagi ya. Artinya di sini ya, kalau kemarin saya sampaikan, ketika kita investasi, ternyata survei membuktikan ya, beberapa penelitian membuktikan itu beberapa jasa lembaga keuangan itu memiliki beberapa prosentase peningkatan yang cukup tajam. Ya, ada yang stagnan. Misalkan ketika kita nabung di bank, yaitu stagnan, paling bunga ketika deposito, ya deposito itu hanya 2%. Tapi bandingkan ketika kita investasi emas misalkan, atau kita investasi surat berharga atau perusahaan efek atau investasi saham, itu naiknya bisa sampai 100-200% ya. Kemarin sudah saya contohkan, misalkan ketika dulu kita punya saham perusahaan obat-obatan, farmasi. Nah, ketika masa pandemi ini meningkatnya cukup tajam karena orang ini sekarang kebutuhannya ini sangat mendesak. Tiap hari harus pakai masker, maka kita beli masker di apotek. Tiap hari harus mengkonsumsi multivitamin, maka kita belinya juga di apotek. Nah, maka saham farmasi ini naiknya cukup tajam ya, hampir 2-3 kali lipat ya, 200-300%. Nah, jadi di sini juga ketika kita pembelian saham itu tidak bisa langsung kita ke BI beli saham perusahaan farmasi misalkan, nggak bisa. Nah, seperti kita beli gorengan itu nggak bisa, atau beli baju, tapi harus melalui sekuritas ya, perusahaan efek. Jadi mereka yang menerima uang kita, kemudian kita memilih produknya, produk saham tersebut, kemudian mereka akan memberikan semacam bukti kepemilikan, akun resmi bahwa nanti saham panjenengan ini. Kita tinggal membuka untuk akun kita, misalkan ya, itu lebih fleksibel, kita bisa cek setiap waktu. Nah, kemudian jenis-jenis intermediasi keuangan, ada intermediasi dominasi, yaitu lembaga intermediasi menghimpun dana ya. Di sini dalam menyalurkan kredit dalam jumlah besar. Kemudian intermediasi resiko ya, lembaga intermediasi akan menanggung resiko yang tidak dibayarkan kredit oleh debiturnya. Kemudian
Intermediasi jatuh tempo, yaitu lembaga intermediasi menerima simpanan dan penabung dalam jangka pendek, kemudian memberikan pinjaman dalam jangka waktu lebih panjang. Ya. Kemudian intermediasi informasi, lembaga intermediasi yang menyediakan informasi yang relevan dan dengan kondisi pasar dan peluang-peluangnya. Dan juga ada intermediasi mata uang, ya, lembaga intermediasi menerima dana dalam berbagai jenis mata uang dan menyalurkan dalam berbagai jenis mata uang. Ini untuk valuta asing, misalkan kalau informasi ya, misalkan perusahaan sekuritas ketika kita ingin jual beli saham. Kemudian kalau contohnya intermediasi jatuh tempo, ya di sini ketika di bank kita melakukan kredit misalkan atau kita nabung misalkan dalam deposito, ya. Kemudian kalau resiko ini menanggungkan resiko misalkan ketika apa namanya, asuransi gitu ya, perusahaan asuransi. Nah, beberapa yang lalu itu kan memang ya, jadi perusahaan asuransi ini sudah go public, artinya sahamnya ini muncul di bursa efek, hanya saja mereka bermain curang ya. Ya, jadi di sini ada tingkat resiko dari perusahaan asuransi tersebut. Akhirnya juga di sini mereka harus membayarkan sejumlah uang yang sudah dibayarkan kepada para nasabahnya ya. Bagaimanapun caranya. Caranya apa Bu? Menjual asetnya. Aset mereka seperti apa? Oh, aset mereka punya saham nih. Nah, berapa miliar, berapa triliun. Nah, mereka harus membayarkan utang kepada para nasabahnya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian pertimbangan dalam proses intermediasi keuangan, ya, keamanan dan resiko kredit. Ya, di sini ada sisi kita harus lebih safety ketika kita menggunakan intermediasi keuangan. Seperti tadi, jual beli baik tanah, kendaraan, misalkan secara kredit, ya kita harus memakai jasa intermediasi keuangan, jasa lembaga keuangan. Supaya apa ya? Kita aman, resiko kredit kita juga jelas. Ya, jadi mereka mengurangi resiko tidak dibayarnya simpanan. Kemudian likuiditas ya, likuiditas produk atau jasa yang ditawarkan liquid, mudah ditarik setiap saat. Nah, itu ya misalkan ketika kita punya tadi valuta asing, kemudian juga kita punya yang namanya saham. Jadi untuk jual beli saham itu paling hanya 1 hari uang kita cair. Ketika kita beli pun juga 1 hari, kemudian besoknya saham tersebut kita punyai misalkan. Kemudian aksesibilitas ya. Ini mudah menabung, meminjam dalam jumlah kecil maupun besar, dan juga kemudahannya memberikan jasa-jasa transaksi keuangan. Nah, ini sudah saya singgung juga minggu yang lalu. Pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan aset non-finansial atau aset real. Ya. Fungsinya sebagai pengalian aset. Jadi tadi saya mengalihkan aset dari kepemilikan tanah dan bangunan atas saya kepada Pak Aldebaran. Kemudian misalkan untuk likuiditas tingkat kesehatan gitu ya, asetnya, kemudian relokasi pendapatan dan juga transaksi. Nah, klasifikasi lembaga keuangan ya, lembaga keuangan depositori ya, bank gitu ya. Jadi di sini Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Swasta. Kemudian lembaga keuangan non depositori yaitu lembaga keuangan kontraktual, investasi dan lainnya. Ya, kontraktual misalkan apa Bu? Ya tadi misalkan ada kontraknya asuransi misalkan atau dana pensiun, saya nantinya akan berapa tahun melakukan proses pembayaran untuk dana pensiun, yaitu ya kalau investasi misalkan di pasar modal, perusahaan sekuritas, perusahaan efek gitu ya, dan lainnya. Oke, tadi kalau kontrak juga leasing atau finance ini. Nah, kemudian ya, oke saya buka dulu supaya repelita.
ini tertampil. Jadi kalau dulu ya untuk perkembangan lembaga keuangan di Indonesia gitu ya. Jadi di sini Repelita pertama misalkan pada tanggal 1 April tahun 69. Ya. Di sini diartikan fungsi lembaga keuangan pada saat itu, ya, fungsi lembaga keuangan pada saat itu adalah mendorong mobilisasi tabungan, ya, penggunaan secara efektif dan produktif. Kemudian pada Repelita kedua, di sini perkembangan lembaga keuangan asuransi jiwa, kemudian asuransi sosial, ya. Kemudian ada asuransi kredit dan juga untuk asuransi kerugian gitu ya. Kemudian juga tabungan hari tua, dana pensiun, pasar uang dan pasar modal. Nah, selanjutnya pada Repelita ketiga, nah ini pembentukan Bapepam, ya, kemudian juga ada PT Dana Reksa. Nah, pada Repelita keempat dan kelima, peningkatan peranan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Nah, pada Repelita keenam, pembentukan PNM. Nah, ini PNM dimulai sekitar tahun 2000-an ya. Jadi di situ juga resmi. Artinya di sini BUMN milik pemerintah ya. Kalau perusahaan permodalan nasional Madani ini di setiap kota itu ada ya. Mudah kita temukan. Oke, bentar. Kemudian ya pada pasca krisis tahun 97 gitu ya. Nah, di sini lembaga keuangan mengalami kemunduran karena berkurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia. Jadi kalau dulu itu kita lihat pada krisis ekonomi tahun 97 orang ini apalagi orang asing ya di sini ya. Di masyarakat luar negeri menarik dananya di Indonesia karena Indonesia ini seperti negara yang gak ada pemimpinan. Dulu kan pergantian atau penghentian presiden pada masanya ya. Jadi mereka rame-rame narik. Nanti kalau misalkan Indonesia ini benar-benar ambruk gitu ya. Jadi seperti itu. Begitu juga terhadap masyarakat Indonesia juga kurangnya kepercayaan, mereka beramai-ramai ngambil uang, kemudian mereka menyimpannya sendiri atau membelikan aset lain misalkan. Nah ini ya karena memang krisis itu luar biasa, di mana di sini akhirnya ya bank-bank itu dibekukan. Artinya dibekukan apa nggak sehat ya, nggak sehatnya gimana Bu? Akhirnya mereka hutangnya lebih besar daripada asetnya ya. Tadi karena banyak orang yang narik dananya. Nah, ini akhirnya mereka harus mengembalikan lagi uang dari nasabahnya. Ya, makanya dulu ada yang namanya Bank Ekspor Impor, kemudian Bank Rama, Bank BHS, Bank Bali, dulu banyak sekali ya di era tahun 90-an. Tapi karena ada krisis akhirnya kolaps ya, mereka illiquid, nggak sehat. Nah, akhirnya dibekukan ya. Kemudian ada juga yang di merger atau akuisisi. Bank Mandiri misalkan itu akuisisi dari beberapa bank, dari Bank Bali, Bank BHS tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada juga Bank Ekspor Impor ya ini ya. Jadi itu akhirnya mereka disatukan untuk menjadi bank yang baru. Ya, Bank Mandiri itu tadi. Ya. Kemudian pasca kerusuhan Mei 98, nah akhirnya di sini untuk insuran dan pegadaian ini banyak dibutuhkan masyarakat ya, karena di situ banyak juga untuk sektor industri semuanya ini kolaps ya, hampir seperti pandemi saat inilah ya. Jadi ini kita masuk ke dalam sejarah ya, karena banyak perusahaan yang di sini akhirnya gulung tikar, nggak bisa lagi mereka beroperasi. Nah ini hampir sama sih ya.
Jadi kalau dulu kerusuhan ini hanya sekitar kurang lebih 6-7 bulan gitu ya. Kalau ini kan kita hampir 1 tahun ya, sudah 1 tahun ya. Artinya di sini juga hampir sama ya, hanya saja kita lebih kuat juga untuk perekonomiannya ya. Walaupun untuk pertumbuhan ekonomi akhirnya minus, menyentuh angka minus. Ya, semoga nanti bisa baik lagi lah ya. Oke. Jadi pasca kerusuhan Mei tahun 98 itu insuran pegadaian dibutuhkan masyarakat insuran. Nah, ini untuk misalkan orang yang menjual barang dagangannya di pasar, akhirnya di sini dia butuh insuran. Insuran untuk apa, Bu? Nah, selain krisis, kemudian juga mereka perlu juga ketika jadi mereka perlu juga untuk ketika ada kerusuhan, ada kebakaran. Nah, mereka perlu jaminan ya, jaminan untuk nantinya mereka bisa membuka kembali tokonya. Karena kalau pasar ini kan riskan sekali dengan yang namanya kebakaran ya, kebakaran atau pembakaran ya. Nggak tahu saya ini. Kemudian tahun 2003 kebijakan Bank Indonesia ini untuk menggairahkan sektor usaha terutama UKM ya. Jadi mereka memberikan kredit-kredit kepada industri kecil menengah, industri kreatif, UMKM dengan kredit tanpa jaminan. Kemudian tahun 2009 prosesnya sampai 2011 dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan. Oke, nah itu ya. Nah jadi itu tadi penjelasannya ya perkembangannya. Nah ini perkembangan perbankan di Indonesia. Nah, di sini sebelum deregulasi, sesudah deregulasi, ada juga saat krisis akhir dan juga tahun 2005. Nah, kita dibahas satu persatu deh ya. Kondisi perbankan sebelum deregulasi, sebelum 988 ya. Ini sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa atau pemerintah. Jadi kita tahu ya sesudah presiden pertama itu meninggal, kemudian diambil alih oleh presiden kedua. Nah, di sini sangat kuat ini pengaruhnya dari ekonomi dan politik karena di situ ada juga isu-isu bahwa presiden tersebut adalah presiden seumur hidup. Nah, otomatis di sini politisasi, kemudian ada juga untuk mereka kemudian monopoli ya untuk kepentingan ekonomi. Ini ya kondisi perbankan sebelum deregulasi. Kemudian keadaan bank sebelum deregulasi ini tidak ada peraturan yang jelas untuk mengatur perubahan di Indonesia. Kemudian kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank tertentu bank banyak menanggung program pemerintah, instrumen pasar uang terbatas dan jumlah bank swasta relatif sedikit ya karena memang aturannya sangat rumit dan lain sebagainya. Jadi ketika instansi atau perusahaan ingin mendirikan bank itu kesulitan. Kemudian tadi ya persaingan antar bank yang tidak ketat karena hanya beberapa saja jumlah bank. Posisi tawar-menawar ini lebih kuat dari nasabahnya. Jadi nasabah ini mereka karena terbatasnya jumlah bank pada saat itu mereka ya selalu tunduk oleh aturan bank. Kemudian prosedur berhubungan dengan bank yang rumit, ya syaratnya ketika pengajuan kredit misalkan harus ada aset yang nilainya lebih besar dan lain sebagainya, ini lebih rumit. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang karena kerumitan itu tadi ya. Bunganya sangat tinggi gitu ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian kondisi perbankan sesudah diregulasi ya. Di sini tahun Oktober tahun 88 berisi pengerahan dana masyarakat meliputi kalau tadi pendirian bank susah. Nah, ini mulai nih ada aturan undang-undang untuk mendirikan bank yang lebih mudah. Kemudian kejelasan aturan pendirian bank swasta. Nah, misalkan ketika ingin mendirikan bank umum ya ini minimal 10 miliar untuk modal awalnya atau bank perkreditan rakyat murah ya masih 50 juta pada tahun itu. Kalau sekarang mungkin kalau PPR sudah berapa miliar gitu ya. Kemudian bank dan lembaga keuangan bukan bank bisa menerbitkan sertifikat deposito ya untuk digunakan sebagai nantinya
juga digunakan untuk masyarakat. Kemudian semua bank bisa menyelenggarakan tabungan nasional dan tabungan lain. Jadi dulu di Semarang yang di Gombel itu ya, sebelum Alam Indah, pas di Alam Indah ya, Hotel Alam Indah dan Resto itu ada yang namanya Tugu Tabanas ya, Tugu Tabanas ya ini ya. Jadi itu memang dibangun sekitar tahun 90-an, artinya di sini yaitu untuk bagaimana supaya masyarakat ini mereka diberikan kemudahan untuk menabung di bank, mereka menginvestasikan di bank ya rame-rame. Kemudian pengendalian kebijakan moneter ya, likuiditas wajib minimal bank ini diturunkan yang tadinya 15% menjadi 2%. Artinya tingkat likuiditas berarti aset bank itu harus lebih dari 15% gitu ya daripada utangnya misalkan ya, garis besarnya seperti itu rasionya. Tapi kemudian diturunkan ya karena aset itu juga dipinjamkan ke masyarakat, diputar uangnya supaya mereka bisa beroperasi ya. Diputar uangnya tadinya mereka menarik dananya, menghimpun dananya dari masyarakat, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat, mereka memutar uang supaya adanya kredit dan lain sebagainya. Kemudian batas maksimal pinjaman antar bank ditiadakan ya. Kemudian ada juga di situ untuk pengembangan sektor pasar modal. Nah, pada tahun Desember 88 ini aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta. Ya. Kemudian alternatif di sini untuk sumber pembiayaan ada sewa guna usaha atau leasing, modal venture, pasar modal, kartu kredit ya. Kemudian bank dan lembaga keuangan bukan bank ini dapat melakukan perdagangan surat berharga, kemudian kartu kredit ya misalkan itu ya. Nah, pada tahun 90 penyempurnaan program perkreditan kepada UKM agar dilakukan secara luas oleh semua bank. Oke, selanjutnya, nah kondisi saat krisis akhir ya tadi sudah, artinya di sini tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia maupun luar negeri terhadap perbankan Indonesia menurun drastis karena banyak bank yang illiquid, tidak sehat, banyak investasi yang ditarik lagi oleh investornya ya. Sebagian besar bank ini bank untuk umum atau bank swasta ini keadaan nggak sehat karena mereka nggak punya uang ya. Asetnya habis untuk mengembalikan dana dari nasabah. Adanya negatif spread dan banyak bank yang dilikuidasi atau merger, digabung jadi satu. Oke. Kemudian paket kebijakan 25 Januari tahun 2005, ya, pokok-pokok kebijakan perbankan, ini bank wajib membatasi posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek paling tinggi adalah 30% dari modal bank. Nah, misalkan modal bank tadi 10 miliar dan ini ya dibatasi hanya 3 miliar saja per hari. Kemudian kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Nah, selanjutnya juga bank dilarang memiliki aktiva produktif dalam bentuk saham atau surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari bentuk saham. Nah, ini nggak boleh ya. Oke. Kemudian penyediaan dana pada satu kelompok peminjam. Ya. Nah, itu beberapa hal yang kita pelajari untuk sistem keuangannya. Ya. Oke ya. Jadi untuk sistem keuangan yang ada di Indonesia. Nah, jadi artinya di sini beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata sejarah ketika sistem keuangan Indonesia ini beberapa kali periode mengalami jatuh bangunnya. Mungkin nanti kalau di buku lembaga keuangan dan bank versi terbaru ya berarti keadaan pandemi ini sudah mulai masuk di mana di situ beberapa perusahaan leasing insurance ini juga mereka juga mulai
memikirkan ya nasabahnya di sini akhirnya mengakhiri kontrak karena mereka nggak bisa meneruskan untuk kontraknya, nggak bisa bayar kalau mereka sudah tidak bekerja. Nah, itu misalkan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem keuangan yang ada di Indonesia, baik sistem keuangan moneter dan juga sistem keuangan lainnya. Ya, kita akan jumpa lagi minggu depan ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tolong dipelajari dulu materi ini. Kemudian nanti akan ada absensi dan juga ada beberapa pemahaman dari panjenengan untuk memahami materi sistem keuangan. Ya, akhirul kalam ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.